segala bukit bergoyang. Demi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, demi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Abang Kevin dan Kak Marlina di ibadah sekolah minggu HKBP Jambi. Apa kabar adik-adik semua? Tentunya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya dan bersuka cita pada hari ini. Wih, keren. Adik-adik semua sudah pada siap kan? Amel sudah siap? Sudah kakak. Ya, kalau sudah siap, kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, abang undang makin berdiri ya. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, kita akan bersaat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Amin. Aku bahagia, 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 bahagia. Wah, kelihatannya kamu senang sekali hari ini, Mel. Iya nih, Amel bahagia banget hari ini. Ada apa, Mel? Iya kakak, Amel sudah menyelesaikan tugas lomba Paskah dan sudah mengirimkannya ke kakak guru sekolah minggu. Dan kakak Lina, Amel senang karena hari ini Amel ibadah sekolah minggu lagi. Wih, keren, Mel. Terima kasih. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu yang dinyanyikan Amel tadi. Judulnya Aku Bahagia. ya, kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia.
lagi ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang melimpahkan kepada kami hingga dari kami bangun pagi hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan epistel, membaca epistel hari ini. Sebelum membaca epistel, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita buka Kidung Jemaat kita bernyanyi bersama. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya adik-adik, kita mau membaca epistel kita pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Abang ulang sekali lagi ya. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita bersama-sama. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ya, kita lipat tangannya, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah membaca epistel kita hari ini, dan untuk ayat hafalan kita ambil dari Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita baca sekali lagi Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kakak beri waktu untuk menghafal. Sambil menghafal kita lihat video adik-adik dan teman-teman kita di minggu yang lalu ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawakannya untuk selama-lamanya.
kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sudah hafal kan adik-adik? Nah, Amel sudah hafal belum? Sudah, Kak. Coba Mel. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Wah, keren Mel. Terima Adik-adik kasih. di rumah hafal juga ya seperti Amel tadi. Dan jangan lupa mengirimkan videonya ke abang dan kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Abang tunggu. Ya adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik di rumah sudah siap kan? Ya, Amel sudah siap kan Amel? Sudah, Kakak. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Ada Dua Jalan. Dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga saat ini kami kembali dapat mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu kami. Oleh karena itu persiapkan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya
sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengar cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Oleh karena itu, duduk yang manis biar kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Silakan kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih semangat kan? Nah, kakak mau bercerita tentang sukacita bersama Yesus. Adik-adik masih ingat kan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus sungguh besar sukacita bagi kita. Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Nah adik-adik, setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya adik-adik lebih jelas, yuk kita perhatikan video yang berikut. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tadi? Sungguh besar kasih Yesus kepada kita, sehingga murid-murid Tuhan Yesus tadi semuanya bersukacita. Nah, adik-adik, kita tidak perlu cemas, takut, dan tidak boleh berputus asa. Karena Tuhan Yesus tahu kita ada di mana. Dan Tuhan Yesus akan selalu menolong kita asal kita percaya dan taat pada firman-Nya. Karena Tuhan Yesus adalah penyelamat bagi kita semua. Amin. Tuhan berkati. Iya, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tadi, menonton satu cerita tentang Yesus yang menampakkan dirinya ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyuruh melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, maka murid-murid itu mendapatkan ikan yang banyak. Sebelumnya, belum ada dapat. Tapi ketika Yesus datang dan menyuruh mereka dan mereka mematuhi apa yang disuruh oleh Kristus, mereka mendapatkan banyak sekali ikan. 153 ekor. Banyak sekali bukan? Banyak. Mereka bersukacita karena Tuhan Yesus. Mereka tidak ingat lagi ketika tidak dapat ikan, mereka sedih, mereka sudah capek, tapi ketika Yesus datang, mereka bisa bersukacita karena Tuhan Yesus menyuruh mereka dan mereka mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, ada sukacita ketika bersama-sama dengan Yesus, ada sukacita ketika mau menuruti apa yang disuruh Yesus, ada sukacita ketika orang-orang mau percaya apa yang difirmankan oleh Yesus. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita semua, mengajarkan saya, mengajarkan adik-adik sekolah minggu, mengajarkan kakak-kakak guru sekolah minggunya, dan juga mengajarkan papa dan mama kita semua di rumah, supaya kita mau percaya, mau bersama-sama Tuhan Yesus, mau menuruti apa yang difirmankannya, supaya kita bersukacita. Kita akan bersukacita kita bersama-sama Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun kamu berjalan sendiri.
Jangan pernah kamu tidak percaya kepada Yesus. Jangan pernah kamu melawan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kalau kita tidak menuruti apa yang dikatakan Yesus dan tidak mau berjalan bersama Yesus, maka kita tidak akan pernah mampu untuk bersuka cita. Oleh karena itu, firman ini hari ini sudah mengingatkan kita. Mari adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama untuk mematuhi apa yang dikatakan firman Tuhan supaya kita mampu untuk bersuka cita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus begitu mengasihi kami sehingga ketika kami bersama-sama dengan Yesus maka kami akan senantiasa bersuka cita. Oleh karena itu kuatkanlah kami untuk senantiasa mampu melakukan yang seturut dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan mengingatkan dan mengajarkan kami untuk melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik boleh melihat ya di video ini. Silakan dikerjakan di rumah. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, di sini Abang akan membacakan pengumuman perlombaan Paskah Sekolah Minggu HKBP Jambi. Yang pertama, Lomba Kreasi Kolase. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku PAUD dan TK dengan usia 4-6 tahun ya. Lombanya yaitu menyusun sketsa yang ada dengan menggunakan kertas berwarna ataupun biji-bijian. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihatnya di grup Facebook Lomba Kreasi Kolase Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Lalu yang kedua, yaitu lomba menambah gambar dan mewarnai. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nah, lombanya yaitu menambah gambar dan mewarnai dari sketsa yang ada sesuai dengan kreasi adik-adik semua. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihatnya di grup Facebook Lomba Menambah Gambar dan Mewarnai Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Lalu yang ketiga, yaitu Lomba Kreasi Telur. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 3 sampai kelas 4 SD ya. Lombanya yaitu menghias atau mewarnai telur dengan kreasi adik-adik sendiri. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihatnya di grup Facebook Lomba Kreasi Telur Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Lalu yang keempat, Lomba Bercerita Firman Allah. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP. Buat adik-adik yang senang baca Alkitab dan bercerita harus ikutan ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihatnya di grup Facebook Lomba Bercerita Firman Allah Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya masing-masing.
Lalu yang kelima, lomba bernyanyi buku ND. Lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP. Nah, buat adik-adik yang senang dan punya bakat bernyanyi, harus ikutan ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihatnya di grup Facebook Lomba Bernyanyi Buku ND Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, lomba kita tinggal tersisa 1 hari lagi nih adik-adik. Buruan harus ikutan ya, jangan sampai ada yang telat. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Amel, sudah dengarkan tadi kan Mel? Sudah Kak. Apa coba yang harus diambil dari firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh Inang Pendeta? Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menyertai kita asal kita percaya kepadanya. Wih, keren Mel. Adik-adik di rumah juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Ya adik-adik, dengar tuh seperti Amel ya. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 435. Marolop-olop Tondiki. Marolop-olop Tondiki, ainang dito Gusti Susi, hamu sude bege mai, selas rohatku mandoki, sorangi tinggi dungjupang Yesus Tuhaki, tondi nama Marolop-olop Tondiki, ainang dito Gusti Susi, hamu sude bege mai, selas rohatku mandoki, sorangi tinggi dungjupang Yesus Tuhaki, tondi nama Adik-adik sekolah minggu, kita mau mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dia pun berkunjung beranjak dan segala bukit bergoyang. Dari kasih setiamu tak akan
Ntar lagi bang, ntar lagi.